Shalom, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini Kowandi bisa berjumpa kembali bersama adik-adik di dalam cerita sekolah minggu bersama Kowandi. Ya, hari ini memang kita masih belum bisa beribadah di gereja. Karena apa adik-adik? Karena adik-adik juga tahu hari-hari ini sedang banyak virus corona atau COVID-19 yang ada di negara kita. Untuk itu adik-adik tetap di rumah ya. Tapi ketika adik-adik di rumah tetap nurut sama perintah orang tua. Tetap belajar, tetap membantu orang tua, berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Nurut supaya kita semua tetap sehat dan kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia pulih dari permasalahan corona ini adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kowandi mau berbagi cerita bersama adik-adik. Dan adik-adik, Kowandi hari ini gak sendirian karena Kowandi ditemani sama sahabat kecil Kowandi yaitu si... Halo, aku Omil. Ya, kembali hari ini Kowandi bercerita bersama si Omil. Omil hari ini akan mendampingi Kowandi bercerita untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik terhibur ya. Aku senang kok bisa cerita kembali bersama adik-adik di rumah. Ya, Kowandi juga senang. Tapi Omil duduk yang manis ya. Janji, bantuin Kowandi cerita, jangan gangguin. Iya dong, aku mau bantuin Kowandi cerita. Aku akan duduk yang manis dan dengar-dengaran. Nah, adik-adik di rumah juga dengar-dengaran ya. Sebelum Kowandi bercerita, adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui siaran yang disampaikan oleh Kowandi bersama Omil. Tuhan, hari ini kami berterima kasih karena kami berada dalam keadaan yang sehat ya Bapa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biar kiranya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia ya Bapa. Kami mau duduk diam, mengerti akan firman-Mu, berikan kami hikmat, supaya kami boleh menangkap apa yang disampaikan oleh Kowandi Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, Omil tadi ikut berdoa kan? Iya dong, aku juga ikut berdoa. Nah, adik-adik kita mulai yuk ceritanya. Berhubung hari ini adalah hari Paskah, Kowandi mau cerita tentang Paskah. Aku senang tuh kok kalau Paskah suka ada telur, suka ada drama, ada lomba juga. Iya, tapi kali ini nggak ada drama, nggak ada lomba, nggak ada cari telur. Nggak apa-apa ya adik-adik, nggak usah sedih. Karena Paskah itu tidak melulu harus dirayakan dengan lomba atau cari telur dan yang lain-lainnya. Yang terpenting adalah kita mengerti makna Paskah itu. Gitu ya kok. Iya, untuk adik-adik lebih mengerti makna Paskah itu, Kowandi akan bercerita. Di sebuah sekolah minggu, guru sekolah minggu meminta adik-adik sekolah minggunya untuk membawa barang-barang yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus di hari raya Paskah di gereja itu. Nah, adik-adik, guru sekolah minggunya berkata begini, adik-adik yang manis, tolong ya, minggu depan adik-adik bawa barang yang berharga menurut adik-adik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus di hari raya Paskah. Benda-benda berharga ya kok? Iya, benda-benda berharga. Nah, pada saat guru sekolah minggu mengatakan demikian, adik-adik semuanya mulai berpikir apa yang mau dia persembahkan untuk Tuhan Yesus, untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, oh gitu ya kok. Nah, adik-adik pada saat dikasih tugas demikian, anak-anak rasa bingung dan mereka pun sekolah minggu hari itu selesai dan mereka semua pulang. Nah, adik-adik pada saat di rumah mereka berpikir mau kasih apa ya buat Tuhan Yesus yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh nggak ngasih yang asal-asalan buat Tuhan Yesus? Nggak boleh. Tuh, tidak boleh, harus yang terbaik. Tapi apa sih yang terbaik buat Tuhan Yesus yang Tuhan mau? Omil tahu nggak? Handphone kali ya kok. Kenapa handphone? Kayaknya Tuhan Yesus nggak punya handphone. Soalnya kalau kau update status, Tuhan Yesus nggak pernah komen. Tuhan Yesus nggak butuh handphone adik-adik. Tuhan Yesus juga bukannya tidak membalas apa yang diupdate status kamu, tapi Tuhan Yesus mendengar apa yang doakan kamu dan Tuhan Yesus jawab gitu. Oh gitu ya kok.
Terus lanjutan ceritanya gimana kok? Nah, adik-adik, pada hari Paskah, anak-anak sekolah minggu pada datang ke sekolah minggu bersama teman-teman mereka dan banyak sekali yang hadir. Mereka semua senang karena bisa merayakan Paskah bersama-sama. Nah, pada saat guru meminta adik-adik muridnya untuk mengumpulkan apa yang mereka bawa, satu persatu anak-anak itu maju. Satu anak maju membawakan yang terbaik apa yang mereka punya. Satu anak memberikan handphone kepada Tuhan Yesus. Guru sekolah minggu itu berkata, apa yang ingin kamu persembahkan untuk Tuhan Yesus? Murid itu menjawab, aku mau mempersembahkan handphoneku kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu memberikan handphone kepada Tuhan Yesus? Tanya guru sekolah minggu itu. Adik itu menjawab, karena handphone ini berharga banget buat aku. Aku bisa main game, aku bisa googling soal-soal sekolah, aku bisa nonton YouTube. Kalau nggak ada ini aku sedih deh. Makanya aku mau persembahin buat Tuhan Yesus deh. Kali ini yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tanpa berkata banyak, guru sekolah minggu itu menerima apa yang diberikan oleh adik itu lalu menaruhnya. Nah, tuh kan ada yang kasih handphone. Tapi itu belum tentu yang terbaik loh, Mil. Nah, kita lihat teman-teman yang lainnya. Kemudian ada lagi seorang anak cewek. Dia memberikan kalungnya untuk Tuhan Yesus katanya. Guru sekolah minggu bertanya, kenapa kamu memberikan kalung itu untuk Tuhan Yesus? Kalung ini waktu itu aku dapat di hadiah ulang tahunku kok. Makanya aku mau kasih buat Tuhan Yesus. Ini harganya kayaknya mahal, tapi nggak apa-apa deh kalau bikin Tuhan Yesus senang. Aku mau kasih. Akhirnya diserahkanlah kalung itu. Guru sekolah minggu pun itu kembali menaruh kalung itu. Selanjutnya yang ketiga, ada yang memberikan sebuah tas. Kemudian yang keempat, ada yang memberikan sebuah sepeda adik-adik. Ada yang memberikan ke ulang tahun nggak kok? Tidak ada yang memberikan ke ulang tahun karena ini bukan hari ulang tahun Yesus. Nah, ada juga yang memberikan sepatu, ada juga yang memberikan makanan, ada juga yang memberikan baju, sampai ada satu terakhir yang hari itu belum mempersembahkan apa-apa adik-adik. Ya, ada seorang anak namanya Daniel. Kok dia tidak kelihatan pada hari itu? Kemana Daniel? Dicari-cari di mana? Lalu gurunya melihat ada sesuatu yang bergerak di pojok sana. Apa ya sesuatu bergerak itu? Nah, guru itu pun menghampiri bungkusan itu. Lalu guru itu mendekati bungkusan itu dan membukanya. Betapa kagetnya guru itu ketika melihat bahwa ternyata yang ada dalam situ adalah si Daniel adik-adik. Ternyata itu semua bikin guru dan teman-temannya kaget. Daniel membungkus dirinya sendiri dengan kertas kado dan pita. Nah, adik-adik, lalu guru itu bertanya kepada si Daniel, Daniel, kenapa kamu membungkus dirimu di dalam situ? Daniel menjawab, aku bingung kok. Aku bingung mau memberikan yang terbaik apa untuk Tuhan Yesus. Aku nggak punya apa-apa yang terbaik. Aku mau mempersembahkan hidupku aja untuk Tuhan Yesus. Aku mau mempersembahkan tubuhku untuk Tuhan Yesus. Supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan pakai hidupku sesuai yang Tuhan mau. Guru itu pun senang dengan jawaban Daniel. Guru itu terharu. Dan ternyata ada seorang anak yang mengerti dan menangkap apa maksud dari permintaan guru sekolah minggu ini. Yaitu ketika guru sekolah minggu meminta adik-adik memberikan yang paling terbaik dan yang paling berharga buat Tuhan Yesus, itu adalah bukan soal benda, bukan soal handphone, bukan soal emas, tetapi yang terbaik adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita. Itu artinya apa? Kita mau dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau jadi anak yang baik, kita mau taat beribadah, kita mau melayani Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik seperti itu. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu nyawanya untuk kita. Gitu ya kok. Mulai hari ini aku juga mempersembahkan hidupku deh sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, teman-teman semua juga mau kan persembahkan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Pasti mau kan? Iya dong, harus mau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya untuk disalibkan.
untuk menebus dosa kita semua. Dan kita semua harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya. Semoga adik-adik mengerti. Dan sebagai satu ayat firman Tuhan penutup, Ko Andi membuka Alkitabnya yuk. Sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 13 adik-adik. Yuk, Koko tunggu, kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan apa? Bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan kita harus berkorban juga untuk Tuhan Yesus. Yaitu apa? Bukan melalui nyawa kita saja, tetapi melalui mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Yaitu ketika kita berkata, berkatanya yang positif. Ketika kita berbuat, berbuatnya yang positif. Ketika kita bekerja, bekerja yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya adik-adik, di rumah harus jadi anak yang nurut sama orang tua. Di gereja, nurut sama guru. Di sekolah, nurut sama guru. Dan dimanapun berada, harus jadi berkat, jadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang sudah disampaikan oleh Ko Andi Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan tentang maksud Tuhan yang ingin disampaikan hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami semakin memahami bahwa pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membalasnya Tuhan selain kami persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan berikan kami kesehatan Tuhan, kecerdasan ya Bapa. Di tengah situasi yang saat ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa biar kami boleh tetap sehat ya Bapa. Berikan kami hikmat supaya kami bisa boleh menangkap semua pelajaran yang diberikan guru melalui online Tuhan. Kami berdoa untuk mama papa kami Tuhan, biar banyak berkat melimpah untuk kedua orang tua kami Bapa. Di tengah kesulitan yang ada, mereka tetap diberkati ya Bapa. Berkati para dokter, perawat Tuhan yang sedang berjuang Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat ya Bapa. Menjadi pahlawan-pahlawan bagi penderita corona ya Bapa. Tuhan berkati mereka yang sakit, supaya mereka boleh sembuh Tuhan dengan total ya Bapa. Pulihkan bangsa kami dari permasalahan corona ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, bangsa negara kami ke dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau terus jadi anak-anak Tuhan yang jadi terang-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menutup perjumpaan Koko hari ini, cerita Koko hari ini, Ko Andi mau memberikan persembahan spesial, yaitu sahabat kecil Ko Andi, Omil, akan bernyanyi untuk adik-adik semua. Adik-adik nanti dengerin ya Omil bernyanyi. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channelnya Ko Andi, yaitu @wanditimotius. Karena apa? Karena Ko Andi akan share cerita sekolah minggu lainnya di minggu-minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan pujian dari Omil. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.